Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Alina adalah seorang wanita sederhana yang memiliki mimpi besar. Sejak kecil ia terbiasa hidup dalam keterbatasan bersama ibunya yang bekerja sebagai penjahit rumahan. Ayahnya sudah lama meninggalkan mereka berdua untuk saling menguatkan. Alina tumbuh menjadi perempuan yang mandiri, pekerja keras, dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Meski hidupnya tidak mudah, ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti ia akan meraih kehidupan yang lebih baik. Alina bekerja di sebuah kafe kecil di sudut kota. Dari pagi hingga malam, ia melayani pelanggan dengan ramah dan penuh senyum, meskipun hatinya lelah. Baginya, bekerja keras adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tidak ada waktu untuk mengeluh atau menyerah. Dengan penghasilan yang tidak seberapa, ia menabung sedikit demi masa depannya. Di tengah kehidupannya yang sederhana, ada satu orang yang selalu menjadi sahabat terbaiknya, Raka. Mereka sudah berteman sejak kecil. Raka adalah pria yang humoris, penyayang, dan selalu ada untuk Alina dalam setiap keadaan. Ia bekerja sebagai mekanik di bengkel milik pamannya. Meski pekerjaannya sering membuat tangannya kotor oleh oli, Raka tetap menjalani hidup dengan santai dan penuh semangat. Bagi Raka, Alina adalah seseorang yang istimewa. Ia tidak pernah mengatakannya secara langsung, tetapi dalam diam, perasaannya tumbuh semakin dalam. Namun, ia memilih untuk menyimpannya sendiri. Karena ia tahu bahwa hati Alina telah terpaut pada seseorang yang lain. Seseorang itu adalah Adrian, pria yang datang dari dunia yang berbeda dengan Alina. Adrian berasal dari keluarga kaya raya dan terpandang. Wajahnya rupawan, pembawaannya tenang, dan tutur katanya lembut. Saat pertama kali bertemu di kafe tempat Alina bekerja, mereka langsung merasa ada ketertarikan satu sama lain. Namun, ada satu sosok yang selalu mengawasi dari jauh. Melissa, ibu Adrian. Ia adalah wanita yang anggun, berkelas, tetapi memiliki tatapan tajam yang bisa menusuk siapa saja yang tidak disukainya. Baginya, keluarga adalah segalanya dan tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam lingkaran mereka. Terutama seseorang seperti Alina yang menurutnya tidak sepadan dengan putranya. Nyai Melissa tidak perlu mengenal Alina lebih jauh untuk langsung menolaknya. Baginya, wanita seperti Alina hanyalah gadis miskin tanpa masa depan yang jelas. Ia ingin anaknya menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang setara, bukan dengan seorang pelayan kafe yang hanya bisa bermimpi tinggi. Namun, dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan seseorang. Takdir membawa Alina dan Adrian semakin dekat, tanpa mereka sadari bahwa di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, ada badai besar yang tengah menanti. Alina tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan Adrian di kafe tempatnya bekerja akan mengubah hidupnya. Saat itu, ia hanya seorang pelayan biasa yang bertugas mengantar pesanan dan membersihkan meja pelanggan. Namun, Adrian, pria dengan jas rapi dan senyuman menawan itu, tampak begitu ramah padanya. Hari pertama mereka bertemu, Adrian datang bersama beberapa koleganya. Mereka tampak seperti orang-orang penting, membicarakan bisnis dan saham dengan nada santai. Alina melayani mereka dengan sopan tanpa pernah menyadari bahwa dari semua orang di meja itu, ada satu pasang mata yang terus memperhatikannya. Saat Adrian akan pergi, ia meninggalkan tip yang cukup besar di meja. Alina, yang tidak terbiasa menerima uang lebih dari pelanggan, bergegas menghampiri pria itu yang sudah hendak keluar dari kafe. "Maaf tuan, ini uangnya," ujar Alina, menyerahkan beberapa lembar uang kertas. Adrian tersenyum kecil. "Itu untukmu, kamu sudah melayani kami dengan baik." "Tapi ini terlalu banyak," jawab Alina jujur. "Anggap saja sebagai apresiasi," ujar Adrian ringan sebelum melangkah pergi. Sejak hari itu, Adrian semakin sering datang ke kafe. Kadang ia datang sendirian, kadang dengan teman-temannya. Setiap kali, ia selalu mencari Alina untuk melayaninya.
Percakapan yang awalnya hanya seputar pesanan minuman mulai berkembang menjadi obrolan ringan tentang kehidupan, impian, dan pandangan mereka tentang dunia. Bagi Alina, Adrian adalah sosok pria yang sangat berbeda dari yang pernah ia temui. Ia bukan hanya tampan dan berpendidikan, tetapi juga rendah hati dan penuh perhatian. Sementara bagi Adrian, Alina adalah sosok yang unik, seseorang yang sederhana, tulus, dan penuh semangat. Sesuatu yang jarang ia temui di lingkungannya yang penuh kepalsuan dan gengsi. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui Alina. Kehadirannya di kehidupan Adrian mulai menjadi perhatian ibunya, Melissa. Di sebuah rumah megah di kawasan elit, Melissa duduk di ruang tamu dengan ekspresi penuh pertimbangan. Ia baru saja mendapat laporan dari seseorang yang diam-diam ia tugaskan untuk mengawasi anaknya. Jadi benar, Adrian sering bertemu dengan gadis itu? Tanyanya dengan nada meskipun dalam hatinya ada bara api yang mulai menyala. Benar, Nyonya. Jawab seorang wanita parubaya yang bekerja sebagai salah satu pengurus rumah tangga mereka. Saya mendengar dari supirnya bahwa Adrian sering mengunjungi kafe itu dan menghabiskan waktu cukup lama di sana. Nyonya Melissa menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya ia harus menghadapi masalah seperti ini. Sebagai istri dari seorang pengusaha sukses, ia sudah terbiasa mengatur segala sesuatu dalam keluarganya, termasuk urusan pernikahan putranya. Dan kali ini, seorang gadis dari kelas bawah mencoba memasuki kehidupannya. Apa pekerjaannya? Tanyanya dengan nada dingin. Ia hanya seorang pelayan kafe, Nyonya. Mata Nyonya Melissa menyipit. Pelayan kafe? Anak semacam itu berani mendekati Adrian? Ia benar-benar tidak bisa menerima ini. Sampaikan pada Adrian, aku ingin bicara dengannya malam ini. Sementara itu, Adrian dan Alina semakin dekat. Mereka sering berbagi cerita setelah jam kerja Alina selesai. Kadang mereka berjalan di taman kota, kadang hanya duduk di kafe menikmati secangkir kopi. Adrian mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih serius, dan Alina pun tidak bisa memungkiri perasaannya yang mulai tumbuh. Namun, kebahagiaan itu mulai ternodai ketika suatu malam Adrian menerima panggilan dari ibunya. Kau bisa pulang sekarang? Kita perlu bicara, ujarnya Melissa dengan nada tegas. Adrian tahu bahwa nada suara ibunya itu bukan pertanda baik. Sepanjang perjalanan pulang, ia bisa merasakan firasat buruk yang menghampirinya. Begitu ia masuk ke ruang tamu, Melissa sudah menunggunya di sofa dengan raut wajah serius. Duduk, perintahnya singkat. Adrian duduk di hadapan ibunya, mencoba menenangkan pikirannya. Apa yang sedang kau lakukan, Adrian? Melissa memulai. Apa maksud Mama? Jangan berpura-pura tidak tahu, jawabnya. Melissa matanya menatap tajam. Aku mendengar kau sering bertemu dengan seorang gadis. Seorang pelayan kafe. Adrian menghela napas. Ia seharusnya tahu bahwa ibunya akan mencari tahu. Namanya Alina, Ma, jawabnya tenang. Dan aku memang dekat dengannya. Nah, Melissa menyilangkan tangan di dadanya. Apa kau serius, Adrian? Gadis itu tidak pantas untukmu. Adrian menatap ibunya mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kenapa tidak pantas, Ma? Dia wanita baik, dia bekerja keras. Dia bukan seperti yang Mama bayangkan. Tidak peduli sebaik apapun dia, Adrian, dia tetap berasal dari keluarga miskin. Apa kau ingin mempermalukan keluarga ini dengan membawa seorang pelayan kafe sebagai istrimu? Adrian terdiam. Ia tahu ibunya selalu memikirkan status sosial, tetapi ia tidak menyangka akan sekeras ini. Ini bukan soal mempermalukan keluarga, Ma, jawab Adrian. Aku hanya ingin bersama seseorang yang membuatku bahagia. Melissa tertawa sinis. Bahagia? Kau pikir pernikahan hanya soal kebahagiaan? Kau harus memikirkan masa depan. Kau adalah pewaris bisnis keluarga. Kau tidak bisa menikahi seseorang yang tidak bisa mendukung statusmu. Adrian mengepalkan tangannya. Alina bukan wanita yang Mama pikirkan. Dia kuat, mandiri, dan dia tidak menginginkanku karena uang atau status. Itu yang kau pikirkan sekarang, jawabnya Melissa. Tapi percaya padaku, Adrian, wanita seperti itu akan selalu mencari keuntungan. Adrian merasa frustrasi. Ia tahu bahwa ibunya tidak akan mudah diyakinkan. Aku tidak peduli, Ma. Aku mencintainya. Melissa menatap putranya dengan tajam. Kalau begitu bersiaplah.
karena aku tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Adrian bangkit dari kursinya. Ia tahu bahwa perdebatan ini tidak akan berakhir dalam satu malam. Tapi yang pasti, ia tidak akan mundur begitu saja. Namun yang tidak ia sadari adalah bahwa ibunya tidak akan tinggal diam. Jika Adrian tidak mau melepaskan Alina, maka Melissa akan melakukan apapun untuk memisahkan mereka. Malam itu, Adrian tidak bisa tidur. Kata-kata ibunya terus terngiang di pikirannya. Ia tahu bahwa Nyai Melissa tidak akan mudah menyerah, tetapi ia tidak ingin mundur dari perasaannya kepada Alina. Keesokan harinya, Adrian tetap pergi ke kafe seperti biasa. Begitu melihat Alina, perasaan resah di hatinya sedikit mereda. Ia menghampirinya yang sedang sibuk membersihkan meja. "Hai," sapanya lembut. Alina tersenyum. "Pagi-pagi sudah datang? Ada sesuatu yang ingin kau bicarakan?" Adrian menghela napas. "Aku ingin bertemu denganmu. Itu saja." Alina menatapnya dengan rasa penasaran. "Kau terlihat tidak seperti biasanya. Ada yang mengganggu pikiranmu?" Adrian ragu sejenak. Ia ingin menceritakan tentang percakapannya dengan ibunya. Tetapi ia juga tidak ingin membuat Alina khawatir. "Aku hanya sedikit lelah," jawabnya akhirnya. Alina mengangguk. "Kalau begitu duduklah sebentar. Aku akan membuatkan sesuatu untukmu." Tanpa menunggu jawaban Adrian, Alina bergegas menuju dapur kecil di belakang kafe. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan secangkir kopi hangat. "Ini," katanya sambil meletakkan cangkir itu di hadapan Adrian. "Minumlah. Semoga bisa sedikit membuatmu lebih baik." Adrian tersenyum. Ia mengambil cangkir itu dan menyesapnya perlahan. Hangatnya kopi seolah memberikan sedikit ketenangan di tengah pikirannya yang kalut. Saat itu ia menyadari satu hal. Alina memang bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang di sekitarnya. Ketulusan. Dan bagi Adrian, itu jauh lebih berharga daripada status atau kekayaan. Namun, apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa jauh di tempat lain, Nyai Melissa telah mulai menyusun rencana untuk memisahkan mereka. Di dalam rumah mewahnya, Nyai Melissa duduk dengan wajah serius, ditemani oleh seorang wanita lain yang tidak lain adalah sahabat lamanya, Nyai Clara. "Aku tidak mengerti kenapa Adrian bisa tertarik pada gadis semacam itu," keluh Nyai Melissa. "Aku sudah berusaha membujuknya, tetapi dia tetap bersikeras." Nyai Clara tersenyum tipis. "Kau tahu bagaimana anak muda, Melissa? Mereka selalu berpikir bahwa cinta adalah segalanya. Mereka tidak menyadari bahwa hidup ini bukan hanya soal perasaan, tetapi juga status dan masa depan." "Itulah yang aku coba jelaskan pada Adrian, tetapi dia tidak mau mendengarkan," jawab Nyai Melissa. Suaranya mulai terdengar frustrasi. Nyai Clara menyesap tehnya sebelum berkata, "Kalau begitu, kau harus mengambil langkah lebih jauh. Jika membujuknya tidak berhasil, mungkin kau harus membuat gadis itu pergi dengan sendirinya." Nyai Melissa mengangkat alisnya. "Maksudmu?" Nyai Clara tersenyum licik. "Beri dia alasan untuk meninggalkan Adrian. Buat dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk anakmu. Jika gadis itu memiliki harga diri, dia pasti akan mundur." Nyai Melissa berpikir sejenak. Ia tahu bahwa Alina bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Tetapi jika ia bisa membuatnya merasa bahwa hubungan ini hanya akan membawa kesengsaraan bagi Adrian, mungkin Alina akan berpikir ulang. "Aku punya ide," katanya akhirnya. "Dan aku akan memastikan bahwa gadis itu menghilang dari kehidupan Adrian sebelum semuanya menjadi lebih buruk." Sementara itu, hubungan antara Alina dan Adrian semakin berkembang. Meski mereka berasal dari dunia yang berbeda, mereka saling memahami dan melengkapi satu sama lain. Suatu malam, Adrian mengajak Alina untuk makan malam di sebuah restoran sederhana. Mereka duduk di dekat jendela, menikmati suasana tenang di antara mereka. "Aku ingin bertanya sesuatu," kata Adrian tiba-tiba. Alina menatapnya dengan penasaran. "Apa itu?" "Bagaimana jika suatu hari nanti ada banyak halangan di antara kita? Apa kau akan tetap bertahan?" Alina terdiam sejenak. "Kenapa kau bertanya seperti itu?" Adrian menatap keluar jendela, lalu kembali menatap Alina. "Karena aku tahu keluargaku tidak akan mudah menerima hubungan ini." Alina tersenyum tipis. "Aku tidak pernah berharap semuanya akan berjalan mudah.
Tetapi aku juga tidak akan mundur hanya karena mereka tidak menyukaiku. Adrian menggenggam tangan Alina di atas meja. Aku akan melakukan apapun untuk mempertahankan kita. Alina merasakan ketulusan dalam genggaman tangan Adrian. Ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Tetapi ia percaya bahwa selama mereka bersama, mereka bisa melewati semuanya. Namun, malam itu juga, seseorang sedang mengawasi mereka dari jauh. Seorang pria dengan jas hitam yang diam-diam mengambil foto mereka dan mengirimkannya kepada seseorang. Di rumahnya, Naisha, Melissa menerima pesan itu dengan senyum penuh kemenangan. Sekarang, mari kita lihat sampai sejauh mana kau bisa bertahan, Alina. Beberapa hari setelah makan malam itu, Alina mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Seorang pelanggan tetap kafe yang biasanya bersikap biasa saja, tiba-tiba menatapnya dengan cara yang berbeda. Bahkan, salah satu rekannya sempat berbisik kepadanya saat mereka sedang bekerja. Alina, ada yang aneh nggak sih? Belakangan ini banyak orang yang membicarakanmu. Alina mengernyit. Maksudnya? Entahlah, tapi aku dengar beberapa pelanggan bilang kalau kau ini sebenarnya wanita yang suka mendekati pria kaya demi uang. Kau tahu sendiri, rumor bisa cepat menyebar. Jantung Alina berdegup kencang. Ia tidak pernah merasa melakukan hal yang salah, tapi bagaimana bisa orang-orang mulai membicarakannya seperti itu? Sorenya, saat ia baru selesai bekerja, ia mendapati seorang pria paruh baya berdiri di luar kafe. Wajahnya penuh senyum, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Alina merasa tidak nyaman. Kau Alina, bukan? Pria itu bertanya dengan suara rendah. Alina menelan ludah. Yah, ada yang bisa saya bantu? Pria itu tertawa kecil. Ah, tidak perlu berpura-pura polos. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Kau ini benar-benar hebat ya? Dari pelayan biasa bisa dekat dengan Adrian. Kau pasti pandai merayu pria kaya. Alina tertegun. Apa maksud Anda? Pria itu menyodorkan sebuah amplop. Anggap saja ini sebagai hadiah kecil. Kalau kau pintar, kau akan mengambilnya dan menghilang dari kehidupan Adrian sebelum semuanya menjadi lebih buruk untukmu. Alina menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Ia bisa melihat lembaran uang tebal di dalamnya. Hatinya terasa sakit. Siapa yang menyuruh Anda melakukan ini? Suaranya bergetar menahan emosi. Pria itu tersenyum sinis. Kau pasti tahu siapa. Seseorang yang peduli dengan masa depan Adrian. Jadi bagaimana? Apa kau akan pergi dengan damai? Atau kau ingin melihat sesuatu yang lebih buruk terjadi? Alina merasakan amarah bercampur dengan kesedihan. Ia tidak percaya ada orang yang tega melakukan ini kepadanya. Dengan tangan yang gemetar, ia meremas amplop itu dan melemparkannya ke tanah. Katakan pada orang yang menyuruhmu, katanya dengan suara tajam, aku tidak bisa dibeli dengan uang. Pria itu hanya tertawa kecil sebelum berbalik pergi, meninggalkan Alina yang masih berdiri dengan tubuh gemetar. Malam harinya, saat Adrian menjemputnya seperti biasa, Alina berusaha menahan perasaannya. Namun saat mereka duduk di dalam mobil, ia tidak bisa menahan diri lagi. Adrian, suaranya lirih. Adrian menoleh melihat ekspresi serius di wajah Alina. Ada apa? Apa ibumu pernah mengatakan sesuatu tentang kita? Adrian terdiam sejenak. Dia memang tidak setuju, tapi aku sudah bilang padanya bahwa aku tidak peduli. Alina menghela napas panjang. Tadi seseorang datang kepadaku. Dia mencoba memberiku uang agar aku meninggalkanmu. Mata Adrian membelalak. Apa? Aku yakin ini ada hubungannya dengan ibumu, lanjut Alina. Adrian, aku tidak ingin ada konflik di antara kita. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Aku ingin tahu, seberapa jauh ibumu akan mencoba memisahkan kita? Adrian merasakan kemarahan membakar dadanya. Ia sudah menduga ibunya akan melakukan sesuatu, tetapi ia tidak menyangka akan secepat ini. Aku akan bicara dengannya, katanya dengan suara dingin. Aku tidak akan membiarkan dia memperlakukanmu seperti ini. Alina menggenggam tangan Adrian. Jangan bertindak gegabah. Aku tidak ingin kau berselisih dengan keluargamu karena aku. Adrian menatap Alina dalam-dalam. Aku tidak peduli seberapa besar mereka menentang kita. Aku hanya ingin bersamamu. Namun Alina tahu bahwa dunia mereka tidak sesederhana itu. Cinta saja tidak cukup untuk menghadapi tekanan dari keluarga Adrian,
terutama dari seseorang seperti Nye Melissa. Di sisi lain, Nye Melissa duduk di ruang tamunya menunggu kabar dari orang yang telah ia tugaskan. Saat pria itu menghubunginya, ia mendengar kabar yang tidak ia sukai. "Maaf, Nyonya," gadis itu menolak uangnya. Nye Melissa mendesis pelan. Sepertinya gadis itu lebih keras kepala dari yang aku kira. Ia mengetuk jari-jarinya di meja, berpikir dalam-dalam. Jika uang tidak cukup untuk membuat Alina pergi, maka ia harus mencari cara lain. Cara yang lebih kejam. Tanpa membuang waktu, ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. "Aku butuh informasi lebih lanjut tentang gadis itu," katanya dengan nada dingin. "Cari tahu segalanya. Keluarganya, masa lalunya, dan semua yang bisa digunakan untuk menghancurkannya." Melissa tersenyum tipis. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bagi Alina. Sejak insiden pemberian uang itu, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil di sekelilingnya. Orang-orang yang dulu biasa tersenyum dan ramah di kafe, kini memandangnya dengan tatapan aneh. Bisik-bisik semakin sering terdengar saat ia lewat, dan beberapa pelanggan bahkan sengaja memperlakukannya dengan kasar. Suatu siang, saat ia baru saja menyajikan pesanan kepada pelanggan, seorang wanita tiba-tiba berbicara dengan suara yang cukup keras, seolah ingin semua orang di kafe mendengarnya. "Jadi, ini dia gadis yang suka mendekati pria kaya?" Langkah Alina terhenti. Ia menoleh dan melihat seorang wanita muda dengan pakaian mahal dan riasan sempurna, duduk dengan angkuh di salah satu meja dekat jendela. "Apa maksud Anda?" tanya Alina dengan suara tenang, meskipun dadanya terasa sesak. Wanita itu tertawa sinis. "Jangan berpura-pura polos. Aku sudah mendengar banyak hal tentangmu. Seorang pelayan biasa, tapi punya keberanian mendekati Adrian. Kau pikir kau siapa?" Beberapa orang di kafe mulai memperhatikan. Alina bisa merasakan mata mereka menatapnya, menunggu reaksinya. "Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan cerita itu," jawab Alina, berusaha tetap tenang. "Tapi aku tidak punya kewajiban menjelaskan hidupku padamu." Wanita itu menyeringai. "Tentu saja tidak. Tapi dunia ini terlalu kecil untuk gadis seperti kau. Jika kau pintar, sebaiknya kau pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi padamu." Alina mengepalkan tangannya. Ia bisa merasakan darahnya mendidih. Ia tahu ini pasti ulahnya Melissa. Hari itu, ia pulang dengan hati yang penuh beban. Begitu sampai di kamar sempitnya, ia duduk di ranjang dan menatap langit-langit. Pertanyaan-pertanyaan bergelayut di kepalanya. Sampai kapan ia harus menghadapi semua ini? Sampai kapan ia harus bertahan dalam perang yang tidak ia mulai? Malam itu, ia mendapat telepon dari Adrian. "Alina, kau baik-baik saja?" Suara Adrian terdengar cemas. Alina menutup matanya sejenak. Aku lelah, Adrian. "Ada apa? Katakan padaku." Alina menarik napas dalam-dalam. "Hari ini seseorang datang ke kafe dan mempermalukanku di depan banyak orang. Dia mengatakan hal-hal buruk tentangku, seolah-olah aku ini wanita murahan yang mengincar hartamu." Suara Adrian mengeras. "Siapa yang melakukan itu? Aku tidak tahu, tapi aku yakin ini ada hubungannya dengan ibumu." Ada keheningan di telepon sebelum Adrian akhirnya berkata dengan suara yang lebih dalam. "Aku sudah muak dengan ini. Aku akan bicara dengannya sekarang juga." "Jangan." Terlambat. Telepon sudah terputus. Alina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu Adrian marah, tapi ini bukan solusi. Di rumah keluarga Adrian, Melissa sedang duduk dengan tenang di ruang tamunya ketika Adrian masuk dengan wajah merah padam. "Ibu!" Melissa menoleh dengan ekspresi santai. "Ada apa, sayang? Apa yang sudah ibu lakukan pada Alina?" Suara Adrian bergetar menahan amarah. Melissa menghela napas lalu meletakkan cangkir tehnya. "Aku tidak mengerti maksudmu." "Jangan pura-pura, Bu. Aku tahu ibu telah menyebarkan rumor tentangnya dan menyuruh orang-orang mempermalukannya. Aku tahu ibu mengirim seseorang untuk mencoba menyuapnya. Seberapa jauh ibu akan pergi demi memisahkan kami?" Melissa menatap putranya dengan penuh ketenangan. "Adrian, aku hanya ingin yang terbaik untukmu." "Terbaik untukku?" Adrian tertawa pendek, tapi tanpa humor. "Atau terbaik untuk harga diri ibu?" Melissa berdiri.
mendekati Adrian dengan tatapan dingin. Dengar baik-baik, Adrian. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan masa depanmu demi gadis itu. Kau bisa marah padaku, kau bisa membenci aku, tapi aku akan melakukan apapun untuk memastikan kau tidak terjebak dalam kehidupan yang menyedihkan. Adrian mengepalkan tinjunya. Aku mencintainya, Bu. Tidak cukup. Nah, Melissa membalas dengan suara yang tajam. Cinta tidak akan membayar tagihanmu, tidak akan membangun masa depan yang layak. Kau tidak mengerti apa yang aku lakukan demi keluargamu selama ini. Aku tidak akan membiarkan semua kerja kerasku hancur karena seorang pelayan restoran. Adrian menatap ibunya dengan mata yang penuh dengan kekecewaan. Kalau begitu, aku tidak tahu apakah aku masih bisa melihat ibu sebagai ibuku. Nian Melissa terdiam sejenak, tapi lalu ia tersenyum tipis. Jika kau memilih untuk pergi, maka pergilah. Tapi ingat, dunia ini tidak akan berpihak pada gadis sepertinya. Cepat atau lambat, dia akan kalah. Adrian menghela napas panjang, lalu berbalik dan berjalan pergi. Malam itu, ia menemui Alina dan memeluknya erat. Aku akan meninggalkan rumah itu, katanya. Alina membeku. Apa? Aku tidak bisa tinggal di bawah kendali ibuku lagi. Aku akan mencari tempat sendiri dan aku ingin kau ikut denganku. Alina merasa hatinya bergetar. Ini adalah hal yang selalu ia takutkan, membuat Adrian kehilangan keluarganya. Adrian, aku tidak ingin menjadi alasan kau kehilangan keluargamu. Adrian menggeleng. Kau bukan alasan. Ini adalah pilihanku. Aku ingin hidup dengan seseorang yang aku cintai, bukan dengan aturan yang mereka paksakan. Alina menatap matanya. Ia bisa melihat keteguhan di sana. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang perlahan mulai tumbuh. Karena ia tahu Nyi Melissa tidak akan tinggal diam. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Alina dan Adrian. Sejak Adrian memutuskan untuk meninggalkan rumah, ibunya tidak tinggal diam. Seakan ingin membuktikan bahwa ucapannya bukan hanya ancaman kosong, Nyi Melissa mulai melancarkan serangan yang lebih halus, lebih berbahaya, dan lebih menyakitkan. Alina kehilangan pekerjaannya. Suatu pagi, ia datang seperti biasa ke kafe. Namun bukannya menyambutnya dengan ramah, manajernya menatapnya dengan ekspresi canggung. Alina, aku ingin bicara sebentar, kata pria parubaya itu sambil menghela napas. Alina mengikuti ke ruang belakang dengan perasaan tidak enak. Maaf, Alina. Aku mendapat perintah dari atasan untuk memberhentikanmu mulai hari ini. Alina menatapnya tak percaya. Apa? Kenapa? Apa aku melakukan kesalahan? Pria itu tampak serba salah. Bukan karena kesalahanmu, tapi ada seseorang yang cukup berpengaruh menekan pemilik kafe ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Alina merasakan kepalanya berdenyut. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Jadi ini karena aku bersama Adrian? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu mengangguk pelan. Aku benar-benar minta maaf, Alina. Kau pekerja keras, aku tahu itu. Tapi mereka mengancam akan membuat bisnis ini hancur kalau kami tetap mempekerjakanmu. Alina berdiri mematung. Dadanya terasa sesak. Ia telah kehilangan pekerjaannya hanya karena ia mencintai seseorang. Saat ia keluar dari kafe, angin dingin menerpa wajahnya. Dunia terasa semakin sempit baginya. Namun, penderitaannya belum berhenti di situ. Keesokan harinya, saat ia hendak pergi mencari pekerjaan baru, sebuah kabar buruk datang dari pemilik kontrakannya. Alina, maafkan aku tidak bisa lagi menyewakan kamar ini untukmu. Alina menatap wanita tua itu dengan bingung. Kenapa, Bu? Aku selalu membayar tepat waktu. Wanita itu menggeleng dengan wajah penuh penyesalan. Ada seseorang yang datang kemarin dan menawarkan harga yang lebih tinggi untuk menyewa seluruh rumah ini. Aku tidak bisa menolak, Alina. Aku juga butuh uang. Alina menggigit bibirnya. Ia tidak perlu bertanya lebih jauh. Ia tahu siapa yang ada di balik semua ini. Saat malam tiba, ia duduk di tepi ranjang dengan tangan bergetar. Dalam sekejap, ia kehilangan pekerjaan dan tempat tinggalnya. Ia tidak hanya diserang secara langsung, tetapi perlahan dilucuti dari segala hal yang membuatnya bertahan. Ia tahu ini adalah permainan Nyi Melissa. Jika uang tidak bisa membeli kepergiannya, maka hidupnya akan dibuat begitu sulit hingga ia menyerah dengan sendirinya.
Saat Adrian datang malam itu, ia menemukan Alina sedang duduk dengan wajah kosong. Alina menoleh, dan saat ia melihat kekhawatiran di mata Adrian, dadanya terasa semakin sesak. "Aku dipecat," katanya pelan, "dan aku diusir dari kontrakanku." Adrian terdiam, rahangnya mengeras. "Ibu?" Alina mengangguk, menatap kosong ke lantai. "Dia ingin aku menyerah, Adrian. Dia ingin aku merasa tidak punya pilihan lain selain pergi." Adrian mendekat dan menggenggam tangannya erat. "Kau tidak sendirian, aku bersamamu." Air mata menggenang di mata Alina. "Tapi sampai kapan, Adrian? Sampai kapan kita harus hidup dalam bayang-bayang ibumu?" Adrian menarik napas panjang. "Aku akan mencari solusi. Aku tidak akan membiarkan ibuku menang." Namun di dalam hati Alina ada ketakutan yang perlahan mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya mereka hidup dalam ketidakpastian. Adrian mulai mencari pekerjaan baru, sedangkan Alina berusaha tetap tegar meskipun keadaannya semakin sulit. Namun keadaan semakin memburuk. Adrian menghadapi masalah di tempat kerjanya. Proyek yang seharusnya ia tangani tiba-tiba dibatalkan dan posisinya mulai terancam. Semua klien besar yang dulu percaya padanya kini menjauh. Alina tahu ini bukan kebetulan. Melissa tidak hanya ingin menyingkirkan dirinya, ia ingin memastikan Adrian tidak punya siapapun untuk kembali. Malam itu, saat hujan turun deras, Adrian datang dengan wajah penuh kemarahan dan kekecewaan. "Alina, aku kehilangan pekerjaanku." Alina memegang tangannya erat. "Apa yang terjadi?" Adrian tertawa pendek, tanpa humor. "Ibuku terjadi. Dia menarik semua koneksinya, membuat semua klien menjauh dariku. Sekarang aku benar-benar kehilangan segalanya." Alina menatapnya dengan mata basah. "Kita bisa bertahan, Adrian. Kita akan mencari jalan keluar." Namun Adrian menatapnya dengan penuh kelelahan. "Sampai kapan, Alina? Aku merasa aku sedang melawan sesuatu yang tidak bisa aku menangkan." Alina menggigit bibirnya, berusaha menahan air matanya. "Kita akan menemukan cara, Adrian. Aku percaya itu." Namun jauh di dalam hatinya ia bertanya-tanya, berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Hujan masih turun deras malam itu. Petir menyambar langit, menyalakan sesaat kegelapan di kamar sempit tempat mereka berteduh. Adrian duduk di kursi kayu tua dekat jendela, tangannya menggenggam rambutnya sendiri. Ia terlihat lelah, putus asa, dan marah pada dunia yang seolah tak memberinya ruang untuk bernapas. Alina duduk di ranjang dengan tubuh lemas, memeluk lututnya. Mereka telah kehilangan segalanya, pekerjaan, tempat tinggal, dan harga diri mereka diinjak-injak oleh seseorang yang seharusnya menjadi keluarga Adrian sendiri. "Alina," suara Adrian terdengar pelan, nyaris berbisik di antara suara hujan. Alina menoleh, matanya yang sembab menatap pria yang sangat dicintainya itu. "Kita harus bicara." Alina merasakan sesuatu di dadanya bergetar. Kata-kata itu, nada suara itu, ia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. "Apa yang ingin kau katakan, Adrian?" Suaranya bergetar. Adrian menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Aku tidak tahu apakah kita bisa terus seperti ini." Dunia Alina terasa runtuh seketika. "Jangan katakan itu, Adrian." "Tolong jangan," bisiknya. Adrian menghela napas panjang, mencoba menahan emosi yang meledak-ledak di dadanya. "Aku ingin bersamamu, Alina. Aku ingin membangun hidup kita bersama. Tapi lihatlah, setiap jalan yang kita tempuh selalu berakhir dengan kehancuran. Aku tidak ingin kau terus menderita hanya karena aku." Air mata Alina jatuh tanpa bisa ia cegah. "Jadi, kau ingin menyerah?" Adrian menutup matanya sejenak, seolah menyusun keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang menyakitkan. "Aku hanya tidak ingin kau kehilangan segalanya karenaku. Jika aku harus melepaskanmu demi kebahagiaanmu, mungkin itu yang harus kulakukan." Alina merasa sesak. Dadanya seperti ditusuk ribuan duri. "Kau pikir aku akan bahagia tanpamu?" Suaranya bergetar penuh kepedihan. Adrian menatapnya dengan mata penuh luka. "Aku tidak tahu, Alina. Tapi aku tahu kau tidak akan terus dihancurkan seperti ini jika aku pergi." Alina menggenggam tangannya erat, seakan ingin memastikan bahwa ia tidak akan pergi kemanapun. "Kita berjuang sejauh ini, Adrian. Aku tidak peduli seberapa sulitnya. Aku hanya ingin bersamamu."
Apa itu tidak cukup? Adrian menatap wajahnya yang basah oleh air mata. Tangannya mengusap pipi Alina, penuh kelembutan yang menyakitkan. Aku tidak ingin melihatmu terus menangis seperti ini setiap hari. Alina menggeleng, semakin erat menggenggam tangannya. Lalu apa gunanya semua perjuangan kita jika akhirnya kau memilih menyerah? Aku kehilangan pekerjaanku, tempat tinggalku, harga diriku diinjak-injak. Tapi aku masih punya satu hal yang membuatku bertahan, Adrian. Aku masih punya kau. Adrian terdiam. Ia bisa merasakan betapa besar cinta Alina untuknya, dan itu membuatnya semakin terluka. Mereka duduk dalam diam, hanya suara hujan dan detak jantung mereka yang terdengar. Namun malam itu tak hanya membawa percakapan yang menyakitkan. Ketukan keras di pintu membuat mereka tersentak. Adrian langsung berdiri, tubuhnya menegang. Alina merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Siapa yang datang di tengah malam seperti ini? Ketukan itu semakin keras. Adrian melangkah ke pintu dengan hati-hati. Saat ia membuka, ia langsung disambut dengan suara dingin yang begitu familiar. Kau benar-benar keras kepala, Adrian. Nyai Melissa berdiri di depan pintu dengan jas mahalnya, payung berwarna hitam di tangannya, dan ekspresi penuh kemenangan di wajahnya. Adrian mengepalkan tangan. Apa lagi yang ibu inginkan? Nyai Melissa melangkah masuk tanpa diundang, menatap sekeliling ruangan dengan tatapan jijik. Aku hanya ingin memastikan kau melihat dengan jelas kemana pilihan bodohmu ini telah membawamu. Alina berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba menahan amarah dan ketakutannya. Nyai Melissa menoleh ke arahnya, tersenyum tipis. Lihatlah dirimu, Alina. Apa ini hidup yang kau inginkan? Alina membalas tatapannya tanpa mundur. Ini mungkin sulit, tapi ini adalah hidup yang aku pilih. Nyai Melissa terkekeh. Kau tahu, aku sebenarnya salut dengan keberanianmu. Aku sudah mencoba menghancurkanmu berkali-kali, tapi kau masih bertahan. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Adrian mengepalkan tangan semakin erat. Hentikan, Ibu. Apapun yang Ibu katakan, aku tidak akan kembali. Nyai Melissa menatapnya dengan tajam. Oh, kau akan kembali, Adrian. Dan kau akan meninggalkan gadis ini. Alina mencengkeram tangannya sendiri, mencoba menahan emosinya. Nyai Melissa tersenyum dingin. Aku tidak datang dengan ancaman kali ini. Aku datang dengan tawaran. Adrian menyipitkan mata. Apa maksud Ibu? Nyai Melissa mengeluarkan sebuah amplop dan meletakkannya di meja kecil di samping ranjang mereka. Di dalamnya ada kontrak kerja, posisi direktur di salah satu perusahaan keluarga kita. Gaji tinggi, masa depan cerah. Satu-satunya syaratnya adalah tinggalkan Alina. Alina merasakan tubuhnya menegang. Adrian menatap amplop itu dengan ekspresi penuh kemarahan. Ibu benar-benar menganggap semuanya bisa dibeli dengan uang? Nyai Melissa tersenyum. Semua orang punya harga, Adrian. Kau hanya perlu menentukan seberapa mahal harga dirimu. Alina melangkah maju. Dan jika dia menolak? Nyai Melissa menatapnya dengan dingin. Maka aku akan memastikan kalian tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan dimanapun. Aku akan menghancurkan hidup kalian sampai kalian sendiri yang menyerah. Alina merasakan napasnya memburu. Ia ingin berteriak, ingin menolak mentah-mentah. Tapi di dalam hatinya ia tahu Nyai Melissa bukan sekadar mengancam. Adrian menatap ibunya dengan penuh kebencian. Aku tidak akan menjual kebahagiaanku demi jabatan kosong. Nyai Melissa mendekat berbisik pelan. Kau akan berubah pikiran saat kau melihat gadis itu tidak punya apa-apa lagi, Adrian. Ia berbalik, berjalan keluar dengan anggun, meninggalkan keduanya dalam kehancuran yang lebih dalam dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, Alina menatap Adrian dengan mata penuh air mata. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Adrian tidak menjawab. Ia hanya berdiri di tempat, menatap kosong ke lantai. Untuk pertama kalinya, Alina merasa ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Ketakutan bahwa mungkin perlahan-lahan mereka memang sedang menuju kehancuran. Malam itu terasa begitu panjang dan menyiksa. Alina duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Hatinya terasa berat seperti dihantam oleh batu besar. Kata-katanya Melissa terus terngiang di kepalanya, membuat dadanya sesak. Sementara itu, Adrian masih berdiri di dekat pintu,
tatapannya kosong. Ia tidak banyak bicara sejak ibunya pergi, seolah pikirannya dipenuhi oleh ribuan hal yang berkecamuk tanpa henti. Hening di antara mereka begitu menyakitkan. Alina akhirnya mengangkat kepalanya menatap punggung Adrian yang masih kaku. "Kau tidak mengatakan apapun sejak ibumu pergi." Adrian tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berbalik, menatap Alina dengan mata yang dipenuhi oleh kelelahan dan dilema. "Apa yang kau ingin aku katakan, Alina? Bahwa aku baik-baik saja? Bahwa aku tidak tergoda oleh tawaran itu?" Alina menelan ludahnya, jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa kau tergoda?" Adrian menatapnya lama sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah lantai. "Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga tidak bisa terus melihatmu hidup dalam kesulitan seperti ini." Air mata menggenang di mata Alina. Ia bangkit berdiri, mendekat ke arah Adrian, mencoba mencari kejujuran dalam tatapan matanya. "Jadi kau ingin menyerah?" Adrian mengepalkan tangannya. "Bukan begitu, Alina. Aku hanya tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan. Aku kehilangan pekerjaan, kau juga kehilangan pekerjaan, dan sekarang kita bahkan tidak tahu harus tinggal di mana. Tapi kita masih punya satu sama lain." Suara Alina bergetar. "Apakah itu tidak cukup?" Adrian menatapnya dengan ekspresi penuh penderitaan. "Aku ingin itu cukup, Alina, tapi lihatlah kenyataannya. Kita berdua tahu ibuku tidak akan berhenti sampai aku menyerah, sampai aku meninggalkanmu." Alina menggigit bibirnya, berusaha menahan tangisnya yang ingin pecah. "Lalu apa? Kau akan menurutinya? Kau akan mengambil tawarannya dan meninggalkanku begitu saja?" Adrian menutup matanya, menghembuskan napas berat. "Aku tidak ingin, Alina. Aku tidak ingin meninggalkanmu." "Tapi kau berpikir untuk melakukannya," potong Alina cepat. "Kau memikirkannya, kan?" Adrian tidak bisa menyangkal. Ia terdiam dan keheningan itu cukup bagi Alina untuk mengerti. Dada Alina terasa begitu sakit. Ini bukan hanya tentang Nyai, Melissa yang mencoba menghancurkannya, tapi juga tentang Adrian yang mulai meragukan mereka. Malam itu mereka tidak berbicara lagi. Alina duduk di ranjang, menatap dinding dengan kosong, sementara Adrian hanya berdiri di dekat jendela, memandangi hujan yang semakin deras. Ketika pagi tiba, Alina terbangun dengan mata yang masih sembab. Ia menoleh ke samping, berharap melihat Adrian di sana, tapi ranjang itu kosong. Panik melanda dirinya. Ia langsung bangkit dan berlari keluar kamar. "Adrian?" Namun yang ia temukan hanyalah ruangan kosong dan sebuah kertas yang diletakkan di atas meja kecil. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kertas itu dan mulai membaca. "Alina, aku pergi untuk sementara. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jangan mencariku. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus menderita karena aku. Aku harap suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik." Kertas itu terlepas dari tangan Alina. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Tangannya gemetar, tubuhnya melemas, dan ia jatuh terduduk di lantai dengan dada yang terasa seperti dicabik-cabik. Adrian telah pergi. Ia benar-benar pergi. Tanpa peringatan, tanpa penjelasan lebih jauh. Ia meninggalkannya. Untuk pertama kalinya Alina merasa dirinya benar-benar sendirian di dunia ini. Tak ada pekerjaan, tak ada tempat tinggal, dan kini tak ada Adrian. Tangisnya pecah, memenuhi ruangan kecil yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Namun di tengah keputusasaan itu, sesuatu yang lain mulai muncul di hatinya. Bukan hanya rasa sakit, bukan hanya kesedihan, tapi juga kemarahan. Ia telah kehilangan segalanya, dan semuanya berawal dari satu orang, Melissa. Wanita itu telah menghancurkan hidupnya, merampas segalanya darinya, termasuk pria yang ia cintai. Dan di saat itu juga, di tengah air mata yang masih mengalir, Alina bersumpah. Ia tidak akan terus hidup dalam kehancuran. Ia akan bangkit. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak bisa dihancurkan begitu saja. Dan suatu hari nanti ia akan membuat Melissa menyesali segala perbuatannya. Alina menatap kosong ke lantai, tubuhnya masih gemetar karena kenyataan pahit yang baru saja ia hadapi. Adrian telah pergi. Ia memilih meninggalkannya.
memilih mundur dari perjuangan yang selama ini mereka jalani bersama. Tapi Alina tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Jika Adrian telah menyerah, maka ia tidak akan melakukan hal yang sama. Ia tidak akan membiarkan Melissa menang begitu saja. Dengan sisa keberanian yang masih ia miliki, ia mengambil koper kecilnya dan mulai mengemasi barang-barangnya. Tidak ada yang banyak, beberapa potong pakaian lusuh, sedikit uang tunai yang tersisa, dan dokumen penting yang ia simpan dengan hati-hati. Langkahnya mantap keluar dari kamar sempit itu. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus bertahan. Berbulan-bulan berlalu, kehidupan Alina berubah drastis sejak hari itu. Ia bekerja siang dan malam, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, berusaha mengumpulkan setiap rupiah yang bisa ia simpan. Dari pelayan restoran hingga buruh kasar di pabrik, ia tidak pernah mengeluh meskipun tubuhnya lelah. Setiap kali ia ingin menyerah, ia selalu mengingat wajah Melissa dan kata-kata yang wanita itu ucapkan malam itu. Aku akan memastikan kalian tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan dimanapun. Aku akan menghancurkan hidup kalian sampai kalian sendiri yang menyerah. Tidak. Ia tidak akan menyerah. Hingga akhirnya keberuntungan mulai berpihak padanya. Saat bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil, Alina bertemu dengan seorang wanita tua yang sering datang sebagai pelanggan tetap. Wanita itu bernama Ibu Farida, seorang pengusaha sukses di bidang properti. Satu hal yang membuat Ibu Farida tertarik padanya adalah kegigihan dan etos kerjanya. "Kau mengingatkanku pada diriku saat masih muda," kata Ibu Farida suatu hari saat Alina dengan cekatan melayani pelanggan di restoran. Alina hanya tersenyum lelah. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk bertahan hidup, Bu." Ibu Farida menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin menawarkanmu sesuatu." Dan dari sanalah kehidupan Alina mulai berubah. Ibu Farida membawanya ke dunia bisnis properti. Dari seorang pelayan restoran yang tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis, Alina belajar dari nol. Ia bekerja keras, menghabiskan waktu lebih banyak untuk belajar daripada tidur. Berkat kegigihannya, dalam waktu beberapa tahun, Alina berhasil membangun bisnisnya sendiri. Ia tidak hanya menjadi sukses, tapi juga mulai diperhitungkan dalam dunia bisnis properti. Kini, ia bukan lagi Alina yang dulu. Ia adalah seorang wanita sukses, pemilik beberapa properti mewah, termasuk sebuah hotel bintang 5 yang menjadi simbol keberhasilannya. Dan takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalunya dengan cara yang paling tak terduga. Sebuah undangan pernikahan tiba di mejanya pagi itu. Alina mengangkat alisnya. Ia tidak pernah menerima undangan pernikahan sejak bertahun-tahun lalu. Namun, ketika ia membaca nama yang tertera di kartu undangan itu, tubuhnya langsung menegang. Alina merasakan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Adrian, pria yang dulu ia cintai yang meninggalkannya dalam kehancuran, kini akan menikah dengan wanita lain. Dan yang lebih mengejutkan adalah lokasi pernikahan itu, di aula hotel miliknya sendiri. Alina tersenyum sinis. Jadi setelah bertahun-tahun mereka akhirnya kembali? Dan mereka bahkan tidak sadar bahwa tempat yang mereka gunakan untuk pesta pernikahan mewah itu adalah miliknya? Hatinya dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Kemarahan, kepedihan, dan kepuasan yang aneh. Jika mereka ingin mempermalukannya, maka mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja membuat kesalahan besar. Ia tidak akan lari. Ia akan datang ke pernikahan itu. Dan ia akan memastikan bahwa Melissa dan Adrian menyadari kesalahan mereka dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Alina memandang undangan itu dengan penuh perasaan bercampur aduk. Ada getaran di dalam hatinya, perasaan yang sulit ia jelaskan, antara ingin menangis karena ingatan tentang masa lalunya dengan Adrian, dan keinginan untuk menunjukkan pada mereka bahwa ia telah bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Tanpa ragu, ia menyiapkan segala sesuatu untuk menghadiri acara itu. Ia tahu, ini bukan sekadar acara pernikahan biasa. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada yang mereka kira.
Hari pernikahan datang dengan cepat. Alina mengenakan gaun malam hitam yang sederhana namun elegan. Ia tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak. Hanya cukup untuk memastikan bahwa mereka bisa melihat dengan jelas siapa dirinya sekarang. Wanita yang mereka anggap tidak akan pernah bisa bangkit, kini menjadi seseorang yang mengendalikan banyak hal. Ketika ia memasuki aula hotel bintang 5 yang begitu megah itu, pandangannya langsung tertuju pada panggung tempat resepsi berlangsung. Di sana Adrian berdiri di samping wanita yang menjadi istrinya, Celine. Wanita yang selalu tampak sempurna di mata Nay Melissa. Alina menyeringai kecil. Celine tampak seperti memancarkan aura kemewahan dan kecantikan. Tetapi di mata Alina, itu semua hanyalah lapisan tipis yang menutupi kenyataan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kesempurnaan itu, Celine tak pernah bisa mengerti arti pengorbanan, bahwa ia mendapatkan apa yang ia miliki dengan cara yang tidak seharusnya. Dan Adrian? Pria itu terlihat begitu bahagia, namun ada kilatan yang samar di matanya. Mungkin ia sudah mulai sadar bahwa semuanya tidak sesempurna yang ia bayangkan. Alina melangkah masuk dengan kepala tegak, mata memandang lurus ke depan, mencoba menahan amarah yang mulai membara di dalam dada. Suara langkah kakinya yang mantap terdengar jelas di tengah keramaian. Seseorang di sebelahnya yang mengenali wajahnya segera berbisik. "Itu Alina kan?" Namun Alina tidak mendengarkan bisikan-bisikan itu. Ia terus melangkah, tak peduli pada tatapan yang mulai tertuju padanya. Ketika ia sampai di hadapan panggung, mata Adrian langsung bertemu dengan matanya. Wajah pria itu langsung memucat, dan seolah seluruh ruangan tiba-tiba hening. Hanya ada suara detakan jantung yang terdengar begitu keras, seakan semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Alina?" Suara Adrian hampir tak terdengar, tetapi cukup bagi Alina untuk mendengarnya. Ia melihat Adrian dengan pandangan yang dingin. "Selamat menikah," jawabnya singkat. Tidak ada yang istimewa, hanya sebuah ucapan formal yang tak ada rasa di dalamnya. Adrian terlihat terkejut, dan ia hampir ingin mendekat, tetapi langkahnya terhenti saat Alina mulai berbicara dengan tegas. "Aku datang bukan untuk menghancurkan harimu, Adrian. Aku hanya ingin kau tahu satu hal. Kalian memilih jalan yang salah. Dan sekarang, lihatlah apa yang telah terjadi." Celine yang berdiri di samping Adrian tampak cemas, namun ia mencoba tersenyum. "Kau tak perlu membuat suasana tegang, Alina. Ini hari bahagia kami." Alina mengangkat alisnya, lalu melirik Celine dengan penuh percaya diri. "Hari bahagia? Kalau itu yang kalian sebut bahagia, maka kalian benar-benar salah mengartikan kehidupan ini." Sebelum Celine sempat membalas, Alina berbalik dan memandang sekitar. Semua orang di sekitar mereka mulai melihat dengan cemas, dan Alina bisa merasakan ketegangan di udara. Ia tersenyum sinis. "Ini adalah hotel bintang 5 yang kumiliki. Tempat kalian akan menghabiskan malam pernikahan kalian. Aku rasa kalian tidak menyangka bisa bertemu denganku di sini, di ruang ini," katanya. Suara penuh dengan tantangan. Tatapan Adrian berubah. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya terpaku memandang Alina yang kini berdiri dengan penuh percaya diri, seolah ia yang mengendalikan ruang ini. Alina melanjutkan, "Dan untukmu, ibu mertua tercinta, aku tahu ini bukanlah apa yang kau harapkan, tapi kau akan menyaksikan sendiri apa yang bisa kucapai tanpa bantuan siapapun. Aku datang ke sini untuk menunjukkan padamu bahwa aku bukanlah orang yang kau anggap remeh." Ibu Melissa yang berdiri di belakang mendengus, tetapi tidak berkata sepatah kata pun. Ia memandang dengan mata yang penuh kebencian, tapi juga ada sedikit rasa takut yang mulai muncul. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Alina kini memiliki lebih dari yang ia bayangkan. Alina berpaling dari mereka dan berbalik ke arah tamu-tamu yang hadir. "Jangan salah paham. Aku tidak berusaha menghancurkan hari bahagia kalian," katanya dengan senyuman dingin. "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa semua yang kalian coba bangun dengan cara licik dan hina itu tidak akan bertahan selamanya. Kebenaran selalu punya cara untuk menemukan jalannya." Beberapa tamu mulai berbicara di antara mereka, berbisik tentang siapa sebenarnya Alina.
Banyak yang masih terkejut karena mereka tidak tahu bahwa wanita ini, yang dulunya tampak begitu rapuh, telah menjadi sosok yang luar biasa sukses. Alina mengabaikan mereka semua, berfokus pada satu hal, Adrian. Adrian terlihat bingung, tetapi ia tidak bisa mengelak. Ia menatap Alina dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Akhirnya Adrian berbisik. Matanya tidak bisa lepas dari Alina. Alina hanya tersenyum. Tidak perlu kata-kata Adrian. Apa yang penting adalah bagaimana kau melihat dirimu sekarang. Apa yang kau pilih dan apa yang kau tinggalkan di belakangmu. Ia berjalan pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan Adrian dan Celine di tengah keramaian, dengan segala pandangan yang kini tertuju pada mereka. Namun di dalam hatinya, Alina tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah segala sesuatunya. Alina keluar dari aula hotel dengan langkah tegas. Suara langkah kakinya yang bergema di lorong panjang terasa semakin berat, seperti beban yang selama ini ia tanggung akhirnya mulai terangkat. Tetapi di balik ketegasannya, ia merasakan gejolak yang tidak bisa ia hindari. Tidak ada perasaan bahagia yang muncul setelah kejadian itu. Hanya sebuah kepuasan yang samar, sebuah pembuktian diri. Namun, di tengah rasa itu ada kekosongan yang ia rasakan dalam hatinya. Apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Saat ia melangkah menuju mobilnya, ponselnya berbunyi. Ia melihat nama yang tertera di layar, Ibu Farida. Tiba-tiba jantungnya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu dalam pesan ini yang membuatnya merasa cemas, meskipun tidak jelas apa yang membuatnya begitu. Alina, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Segera hubungi aku. Isi pesan itu singkat, tetapi penuh arti. Tanpa pikir panjang, Alina menekan nomor Ibu Farida dan menunggu beberapa detik hingga terdengar suara di ujung sana. Alina, aku tahu ini mungkin saat yang sulit bagimu, tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Adrian dan Celine, mereka bukanlah pasangan yang seharusnya kamu biarkan begitu saja. Kata Ibu Farida, suaranya terdengar tegas namun penuh kekhawatiran. Alina terdiam sejenak. Ia menatap keluar jendela mobil melihat jalanan yang kosong di malam hari. Apa maksudmu, Bu? Ibu Melissa, dia masih berusaha menghancurkanmu. Suara Ibu Farida terdengar lebih serius. Dia tahu bahwa kamu sekarang sukses dan dia merasa terancam. Ada sesuatu yang sedang disiapkan oleh mereka, Alina. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Mereka ingin melihatmu jatuh. Mendengar ini, rasa dingin mulai merayap di tulang punggung Alina. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan kekuatan. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya sekarang. Ia tidak akan membiarkan mereka meremukkan apa yang telah ia bangun dengan susah payah. Terima kasih sudah memberitahuku, Bu. Aku akan menangani ini, jawabnya dengan suara mantap. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ini baru awal dari pertarungan yang jauh lebih besar. Beberapa hari setelah kejadian itu, Alina memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Ia tidak akan dibiarkan terlena dalam kemenangan kecil. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semuanya. Dan kali ini, ia akan menyiapkan langkah yang tepat. Ia menemui beberapa orang yang dulu pernah bekerja dengan Ibu Melissa, mencoba mencari tahu lebih dalam tentang rencana yang sedang disusun oleh keluarga itu. Apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa mereka sedang berusaha untuk menguasai seluruh properti yang ia miliki. Tanpa ia ketahui, ada banyak orang yang dibayar untuk memata-matai dan menjatuhkan bisnisnya. Alina, hati-hati dengan langkahmu. Kata salah seorang informan yang memberinya informasi itu. Mereka memiliki banyak koneksi. Mereka bisa membuat hidupmu hancur hanya dalam sekejap. Alina mengangguk pelan, tetapi matanya yang penuh tekad tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia sudah terbiasa dengan perjuangan keras. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia tahu bahwa untuk bertahan, ia harus bertindak lebih cerdik dari mereka. Beberapa hari kemudian, Alina memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Ia tahu bahwa jika ia terus menghindar, Ibu Melissa dan keluarga itu akan semakin kuat. Jadi, ia memutuskan untuk mengundang mereka ke ruang konferensi di Hotel Bintang 5 miliknya.
Ia ingin menunjukkan pada mereka bahwa permainan ini bukan hanya milik mereka. Sementara itu, Adrian dan Celine masih menikmati hari-hari mereka sebagai pasangan baru, tetapi Alina dapat merasakan ada sesuatu yang berubah pada Adrian. Meskipun ia berusaha untuk bersikap seperti sebelumnya, ada keraguan yang tampak jelas di matanya setiap kali ia bertemu dengannya. Ia tahu, di dalam hati Adrian, pria itu sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Hari yang ditunggu pun tiba. Ibu Melissa, Adrian, dan Celine datang ke hotel dengan sikap penuh percaya diri. Mereka masuk ke ruang konferensi, tetapi ketika mereka melihat Alina sudah berdiri di sana dengan senyuman dingin, mereka tahu bahwa ini bukan pertemuan yang biasa. "Selamat datang," kata Alina dengan suara datar. "Mari kita mulai." Ibu Melissa yang duduk di kursi utama menatap Alina dengan tatapan tajam. "Kau pikir kau bisa menandingi kami? Tidak ada yang bisa kau lakukan, Alina. Kau sudah kalah." Alina tersenyum. "Kalian memang sudah terbiasa dengan kemenangan yang mudah, tapi ini berbeda. Kali ini kalian yang akan kalah." Adrian terdiam, tak tahu harus berkata apa. Celine yang duduk di sampingnya terlihat bingung dengan situasi ini. Tetapi Alina tahu satu hal pasti. Ini adalah waktunya untuk membalas semua perbuatan mereka. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa kalian berusaha menguasai bisnis saya dengan cara ilegal," kata Alina dengan tegas. "Aku sudah mengumpulkan bukti-buktinya." Ibu Melissa membeku. "Apa maksudmu?" "Semua orang yang kalian bayar untuk merusak reputasi saya, semua manipulasi yang kalian lakukan untuk merampas hak-hak saya, semua sudah ada di sini," jawab Alina sambil mengacungkan dokumen itu. "Dan aku sudah menyiapkan tindakan hukum yang akan menghancurkan kalian semua." Suasana di ruang konferensi itu tiba-tiba menjadi sangat tegang. Adrian menatap Alina dengan ekspresi bingung, sementara Ibu Melissa terlihat semakin muram. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengelak. "Sekarang Ibu Melissa," Alina melanjutkan, "aku rasa kalian sudah cukup menikmati kesuksesan yang kalian capai dengan cara yang salah. Saatnya bagi kalian untuk merasakan apa yang selama ini aku rasakan." Sambil menunggu reaksi mereka, Alina tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan pernah menyerah. Suasana ruang konferensi semakin tegang. Udara seakan memadat di sekitar mereka. Ibu Melissa yang awalnya terlihat penuh percaya diri kini tampak semakin cemas. Wajahnya memucat, dan tangan yang sebelumnya terlipat di atas meja kini gemetar. Adrian dan Celine saling berpandangan, masih mencoba mencerna situasi yang semakin rumit ini. "Alina, kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi," kata Ibu Melissa dengan suara yang mulai bergetar, meskipun ia berusaha untuk tetap menjaga kewibawaannya. "Kau terlalu percaya diri. Aku tidak akan biarkan kau mengalahkan kami begitu saja." Alina hanya tersenyum sinis, menatap wanita itu dengan penuh percaya diri. "Itulah yang kalian selalu katakan, bahwa aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi percayalah, Ibu Melissa, kali ini aku tahu persis apa yang sedang aku lakukan. Dan ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang menghancurkan takdir yang kalian coba atur selama ini." "Jangan terlalu yakin, Alina," ujar Celine, suaranya agak bergetar. "Kau pikir ini akan mengubah segalanya? Kau hanya bermain dengan api." Alina melangkah lebih dekat, menatap Celine dengan tatapan tajam. "Aku tidak takut dengan api, Celine. Aku sudah terbakar lebih banyak dari yang kalian tahu. Justru kalianlah yang akan terbakar karena kebohongan-kebohongan kalian." Adrian yang sejak tadi hanya diam, mulai membuka mulut. "Celine benar, Alina. Ini bukan cara yang benar. Ini bukan cara kita menyelesaikan masalah." Mendengar suara Adrian, Alina memandangnya sejenak. Ada keraguan yang terlihat jelas di mata pria itu, dan itu cukup membuat hatinya sedikit tergores. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa berhenti. Tidak sekarang. "Adrian, kamu tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Kamu hanya memilih untuk menutup mata terhadap kenyataan," kata Alina dengan suara datar. "Kamu ingin tetap percaya bahwa ini semua adalah takdir, tapi kenyataannya kamu adalah bagian dari permainan ini.
kamu tidak berbeda dari mereka. Adrian terdiam. Mata Alina yang penuh rasa marah dan kekecewaan menembus ke dalam jiwanya, membuatnya merasa terpojok. Selama ini, ia merasa seperti menjadi korban dalam situasi ini, tetapi kini ia mulai sadar bahwa mungkin ia memang salah dalam banyak hal. Ibu Melissa menatap anaknya dengan tajam, mencoba memberi isyarat agar ia membela dirinya, namun Adrian tetap diam. Tidak ada yang keluar dari mulutnya. "Jadi, kamu memilih untuk diam?" tanya Alina dengan nada yang tidak menyembunyikan kekecewaannya. "Kau lebih memilih untuk berada di pihak mereka daripada menghadapiku dan memperbaiki semuanya?" Adrian perlahan menurunkan kepalanya, menunduk. "Aku tidak tahu harus berkata apa," jawabnya, suaranya penuh dengan kebingungannya sendiri. Aku tidak tahu harus memihak siapa." Alina menghela napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah yang mulai memuncak. Ia tahu bahwa dalam situasi ini, Adrian bukan lagi sekadar suaminya yang dulu. Ia hanyalah pria yang terjebak dalam peran yang tidak pernah ia pilih. Dan kini, ia terpaksa berhadapan dengan kenyataan yang begitu keras. Ibu Melissa melihat kesempatan. "Adrian, kau tidak perlu mendengarkan omong kosong Alina," ujarnya dengan suara yang kembali tegas. "Ini bukan tentang apa yang dia katakan. Ini tentang menjaga kehormatan keluarga kita." Tapi Alina menanggapi dengan tenang. "Kehormatan keluarga? Kehormatan yang dibangun di atas penderitaan orang lain? Kalau itu yang kau sebut kehormatan, maka aku tidak ingin menjadi bagian dari itu lagi." Ibu Melissa terdiam, tak bisa membalas lagi. Alina melanjutkan, "Aku tidak akan membiarkan kalian merusak hidupku sekali lagi. Ini adalah waktuku untuk mengubah segalanya, dan kalian tidak akan bisa menghentikannya." Alina kemudian bangkit dari kursinya dan berjalan menuju meja, menaruh dokumen-dokumen itu dengan tegas di hadapan mereka. "Ini bukan hanya tentang perjanjian bisnis atau surat-surat kontrak. Ini tentang masa depan, Ibu Melissa. Tentang siapa yang sebenarnya berhak memimpin dan siapa yang hanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kebohongan." Ibu Melissa tidak mampu menanggapi. Hanya diam dengan pandangan yang menunjukkan bahwa ia tahu betul bahwa permainan ini sudah mulai berbalik arah. Celine yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. "Alina, ini tidak ada habisnya. Kau tidak akan menang dengan cara seperti ini." Alina menatap Celine dengan tajam, tidak gentar sedikit pun. "Kalian yang sudah terlanjur membuat kesalahan besar. Ini lebih dari sekadar balas dendam. Ini tentang pembuktian bahwa aku bisa mengendalikan hidupku tanpa kalian. Tanpa ada yang bisa menghalangiku." Tiba-tiba, Adrian berdiri dari kursinya. "Celine, Ibu, aku ingin berbicara dengan Alina." Sendirian, Ibu Melissa dan Celine saling berpandangan, lalu akhirnya berdiri dan keluar dari ruangan, meninggalkan Adrian dan Alina berdua. Setelah pintu tertutup, keheningan menyelimuti mereka. Adrian menatap Alina dengan tatapan yang lebih dalam. "Alina, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu, dan aku tidak bisa membenarkan itu. Tapi aku juga bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana." Alina menatapnya dengan pandangan yang penuh kekuatan, namun ada keletihan yang terlihat di matanya. "Adrian, kamu sudah terlalu lama berada dalam kebohongan mereka. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri." Adrian mencoba mendekat, tetapi Alina mundur beberapa langkah. "Jangan, Adrian. Jangan coba untuk memperbaiki semuanya sekarang. Semua sudah terlambat." Di antara mereka, ada banyak kata yang tak terucapkan, banyak perasaan yang terpendam, tetapi Alina tahu bahwa ini adalah akhirnya. Ia tidak akan lagi terjebak dalam permainan yang telah dimulai sejak dulu. Ia akan maju dan membangun masa depannya sendiri, tanpa ada yang bisa menghalangi langkahnya. Dengan langkah mantap, Alina berbalik dan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Adrian dengan kebingungannya sendiri. Alina berjalan keluar dari ruang konferensi dengan langkah yang penuh ketegasan. Namun meskipun ia terlihat tegar di luar, hatinya terasa berat. Ia terhenti sejenak di koridor hotel yang sepi,
menatap keluar jendela yang memperlihatkan pemandangan kota yang begitu gemerlap di malam hari. Angin malam mengusir sedikit rasa penat yang menempel di tubuhnya, namun emosi yang menggelegak di dalam hatinya tak kunjung reda. Ada kesunyian yang mencekam, meskipun keramaian hotel bintang 5 ini terus berlangsung. Alina memikirkan Adrian, mantan suaminya, dan Celine, wanita yang kini menjadi istrinya. Rasa kecewa yang mendalam mulai memenuhi dadanya. Ia mengingat kembali bagaimana dulu mereka berdua selalu menjadi bagian dari hidupnya, menjadi orang yang ia percayai sepenuhnya. Namun pada akhirnya mereka berdua memilih untuk mendukung keluarga yang selama ini meremehkannya. Dulu aku percaya pada cinta kita. Bisik Alina pelan pada dirinya sendiri. Aku percaya bahwa kita bisa melewati semua cobaan, tetapi kenyataannya aku hanya seorang pengisi dalam kehidupan kalian. Semua kebahagiaan yang aku beri, semua pengorbanan yang aku buat, hanya dianggap entah apa. Ia menggigit bibirnya, menahan perasaan yang semakin membebani. Menyesal? Tentu saja, ada penyesalan yang mendalam, tetapi lebih dari itu, ada rasa marah yang tak bisa ia redakan. Adrian, pria yang dulu berjanji akan selalu ada di sisinya, kini telah memilih untuk hidup bersama Celine, wanita yang selalu di sisi keluarganya. Wanita yang bahkan tidak segan-segan untuk menghancurkan hidupnya demi mendapatkan semua yang diinginkan. Adrian, apakah kamu benar-benar bahagia dengan pilihanmu itu? Gumam Alina, suaranya penuh dengan penyesalan. Apakah Celine bisa memberikanmu semua yang aku tidak bisa beri? Atau kamu hanya merasa lebih nyaman dengan mereka yang selalu menganggapku sebagai orang kecil? Aku merasa kau tak pernah melihatku. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengusap wajahnya, mencoba mengusir perasaan yang menguasainya. Terkadang ia merasa seperti tidak mengenal lagi siapa dirinya dulu. Seseorang yang siap memberikan seluruh hidupnya demi orang ia cintai, bahkan jika itu berarti ia harus merendahkan dirinya. Ia mengingat hari-hari ketika ia mencoba memenuhi harapan Adrian, memenuhi segala yang diinginkan oleh keluarga suaminya, meskipun ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan ketika mereka malah meremehkannya karena status sosial yang dianggap tidak sepadan. Ibu Melissa, ibu mertua yang selalu menatapnya dengan pandangan sinis, selalu memandangnya rendah, hanya karena ia berasal dari keluarga yang sederhana. Wanita itu tak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, selalu menginginkan lebih. Bahkan, ketika Alina berusaha sekeras mungkin untuk membuktikan diri, ibu mertua itu tetap saja merasa bahwa dirinya adalah orang yang lebih superior. Ibu Melissa, apakah itu yang kamu inginkan? Alina berbicara pelan, seolah berbicara langsung dengan ibu mertuanya yang tak pernah memandangnya dengan penuh kasih. Apakah kebanggaanmu itu benar-benar sebanding dengan apa yang kamu lakukan padaku? Aku rasa aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang gengsi kalian, dan aku cukup lelah. Tidak akan ada lagi tempat untuk rasa rendah diri dalam hidupku. Pikiran itu semakin menguatkan tekad Alina. Meskipun ia merasa sakit dan kecewa, ia tahu bahwa ia harus lebih kuat. Tidak ada lagi tempat bagi penyesalan yang berlarut-larut. Ia harus terus maju, lebih jauh dari mereka, lebih tinggi dari segala penghinaan yang pernah ia terima. Dengan perlahan, Alina melangkah menuju pintu keluar hotel. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Mungkin ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa membentuk masa depannya sendiri. Apa yang telah terjadi dengan Adrian dan Celine, itu bukan lagi urusannya. Mereka memilih jalannya sendiri, dan Alina memilih jalannya yang jauh lebih cerah. Tiba-tiba, suara ponselnya berbunyi. Alina mengambil ponsel dari tasnya dan melihat nama yang tertera di layar. Ibu Farida. Ia menghela napas sejenak, lalu menekan tombol terima panggilan. Alina, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Suara Ibu Farida terdengar khawatir. Apalagi, Bu? Tanya Alina dengan suara yang lelah. Adrian, dia sedang dalam keadaan yang sangat buruk. Dia mulai menyesali keputusannya untuk meninggalkanmu dan memilih Celine. Aku tahu dia tidak pernah bisa melepaskanmu begitu saja. Dia sedang berusaha untuk memperbaiki semuanya, tetapi dia merasa sangat terjebak.
Alina terdiam. Kata-kata itu menghujam jantungnya. Ada campuran perasaan yang muncul, sedih, kecewa, dan sekaligus rasa marah. Adrian yang telah memilih jalan itu kini mulai merasakan penyesalan. Tetapi di sisi lain, Alina merasa bahwa penyesalan itu datang terlambat. Mengapa baru sekarang? Mengapa tidak dulu saat ia masih berjuang bersama? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi, Bu, kata Alina dengan suara bergetar. Aku sudah cukup terlukai. Aku tidak bisa lagi kembali ke sana. Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Ibu Farida tidak bisa membalas, tetapi Alina bisa merasakan ada keprihatinan yang tulus dalam suara itu. Aku mengerti, Alina. Tetapi ingat, meskipun semua ini menyakitkan, kamu tidak sendirian. Alina menutup percakapan itu, menatap layar ponselnya sejenak sebelum menyimpannya kembali ke dalam tas. Meskipun kata-kata Ibu Farida memberikan sedikit ketenangan, Alina tahu bahwa keputusan telah diambil. Ia tidak akan lagi menjadi korban dalam permainan yang dimainkan oleh mereka semua. Hari-hari di masa lalu sudah cukup menyakitkan. Kini Alina akan melangkah maju tanpa ada lagi penyesalan yang mengekangnya. Ia akan membuktikan pada dunia bahwa dirinya lebih dari sekadar seorang wanita yang mereka anggap rendah. Ia adalah Alina. Beberapa minggu berlalu sejak percakapan terakhir dengan Ibu Farida, dan Alina semakin mantap dengan tekadnya. Ia tidak lagi merasa terikat dengan masa lalu yang penuh luka. Meskipun perasaan sakit hati dan penyesalan masih ada, ia mulai melihat gambaran yang lebih besar dalam hidupnya. Apa yang telah terjadi dengan Adrian, Celine, dan ibu mertuanya bukanlah sesuatu yang bisa diubah lagi. Namun, itu tidak berarti ia harus membiarkan dirinya terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Alina kini lebih fokus pada bisnis yang ia kelola dengan tekun. Dengan bantuan tim yang telah ia bangun, Hotel Bintang 5 miliknya semakin berkembang. Ia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang atau status, tetapi tentang keberanian untuk memulai dari nol, mengatasi rintangan, dan tidak pernah menyerah. Namun, meskipun ia tampak sukses di luar, perasaan yang terpendam dalam hatinya tak bisa sepenuhnya diabaikan. Ia sering teringat pada Adrian, pria yang pernah menjadi cintanya, dan keputusan-keputusan yang telah membuat mereka berpisah. Setiap kali ia melangkah ke ruang kerjanya, ia teringat akan percakapan mereka yang terakhir, terutama kata-kata Adrian yang penuh penyesalan. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa kembali. Suatu hari, Alina menerima undangan tak terduga. Sebuah acara pernikahan yang diadakan oleh mantan suaminya, Adrian dan Celine, di sebuah ballroom megah di pusat kota. Ibu Melissa yang tentunya menjadi tamu utama juga ada di sana. Seiring waktu, perasaan Alina yang semula ragu-ragu mulai berubah menjadi lebih kuat. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menutup babak lama dalam hidupnya, sekaligus membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar seorang wanita yang ditinggalkan. Dengan langkah mantap, Alina melangkah memasuki aula pernikahan tersebut, mengenakan gaun hitam elegan yang memancarkan kesan penuh percaya diri. Ia bisa merasakan tapan tajam dari para tamu undangan, terutama keluarga Adrian yang tiba-tiba terdiam saat melihatnya. Wajah-wajah mereka menunjukkan rasa terkejut. Bahkan Ibu Melissa sempat terbelalak melihat kehadirannya. Alina? Celine tertegun melihatnya dari kejauhan, tak percaya bahwa wanita itu hadir dalam acara mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Alina mengangkat kepala, menatap Celine dengan senyum penuh keyakinan. Aku datang untuk memberitahumu, Celine, bahwa kehidupan ini tidak semudah yang kamu kira. Tidak ada yang bisa menghentikan jalan hidupku hanya karena kamu dan Adrian memilih untuk berpihak pada keluarga yang lebih besar dari segalanya. Adrian yang sedang berdiri di sisi Celine menoleh dengan ragu. Melihat Alina, rasa penyesalan di matanya semakin jelas. Dia menginginkan untuk mendekat, tetapi tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia berada di tengah-tengah pernikahannya dengan Celine. Ibu Melissa, Alina berkata dengan tegas, menyadari bahwa wanita itu tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kalian semua pernah menganggapku rendah dan melihatku hanya sebagai orang yang tak pantas untuk berada di sini. Tapi lihatlah,
Aku sudah berhasil menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang kalian duga. Ibu Melissa terdiam, tak bisa berkata-kata. Ada perasaan malu yang jelas tergambar di wajahnya. Ia tahu bahwa Alina kini bukan lagi wanita yang bisa dianggap remeh. Semua yang telah terjadi telah membuktikan bahwa kehadirannya di dunia ini jauh lebih berharga daripada yang mereka kira. Alina, suara Adrian terdengar pelan penuh rasa bersalah. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak memilih jalan ini. Aku tidak tahu kenapa aku bisa jatuh dalam permainan ini. Alina menatapnya dengan tatapan yang keras, namun matanya tidak bisa menutupi luka yang masih terasa. Adrian, kamu sudah memilih jalannya, dan aku sudah memilih jalanku. Kamu bisa menyesal sebanyak yang kamu mau, tetapi itu tidak akan mengubah apapun. Semua ini sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Celine yang merasa terpojok mencoba untuk berbicara. Kau harus tahu, Alina, aku mencintai Adrian. Kami akan bersama, dan tidak ada yang bisa merusak hubungan kami. Alina tersenyum, namun senyumnya bukanlah senyum penuh kemenangan. Kau pikir hubunganmu dengan Adrian akan bertahan selamanya? Percayalah, Celine, ini bukan tentang cinta atau siapa yang lebih pantas. Ini tentang siapa yang benar-benar bisa menguasai takdirnya. Dan aku sudah memutuskan takdirku tidak ada di antara kalian. Ibu Melissa yang merasa terancam oleh keberadaan Alina di acara itu berusaha keras untuk mempertahankan gengsinya. Kau seharusnya tidak datang ke sini, Alina. Ini adalah acara kami, dan kau tidak pantas berada di sini. Alina hanya tertawa kecil, menatap wanita itu dengan rasa tidak hormat yang jelas. Aku tidak peduli dengan gengsi kalian. Aku di sini untuk membuktikan bahwa aku sudah berhasil. Bahwa aku lebih dari sekadar apa yang kalian lihat dulu. Aku adalah wanita yang kuat, dan aku tidak butuh pengakuan dari siapapun. Saat itu, ruangan terasa sepi. Semua orang yang tadinya terlibat dalam pernikahan itu, kini hanya bisa terdiam, menyaksikan bagaimana Alina berdiri dengan penuh percaya diri di tengah mereka. Ada banyak perasaan yang berkecamuk dalam diri mereka. Terutama rasa malu yang mulai merasuk ke dalam hati Adrian dan Celine. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah meremehkan Alina, dan sekarang ia berdiri di depan mereka sebagai seorang wanita yang lebih kuat dan lebih sukses daripada yang mereka bayangkan. Ini adalah akhir dari semuanya, kata Alina. Matanya menatap tajam kepada mereka yang pernah meremehkannya. Sekarang, biarkan aku menjalani hidupku dengan cara yang aku pilih. Dan kalian tidak akan bisa lagi menghalangi apapun. Dengan langkah mantap, Alina berbalik dan meninggalkan ballroom tersebut. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Namun, apa yang ia alami hari ini telah membuktikan satu hal, bahwa ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh luka. Alina melangkah keluar dari ballroom itu. Perasaan yang campur aduk mengisi dadanya. Ia merasakan kepuasan, tapi juga kelegaan. Ini adalah langkah pertama untuk menutup babak lama dalam hidupnya. Perasaannya lebih ringan setelah meninggalkan pernikahan Adrian dan Celine yang penuh drama. Namun, meskipun tampak tegar di dalam hati, Alina tidak bisa menepis rasa sepi yang masih menyelubunginya. Semua yang terjadi, semua pengkhianatan, pengabaian, dan penghinaan, memang telah berlalu, tetapi rasa kehilangan tetap ada. Langkah-langkahnya yang mantap menuju pintu keluar hotel bintang 5 itu terasa lebih pasti. Setiap detik yang berlalu seakan mengikis kenangan lama yang membelenggu dirinya. Alina merasakan bahwa ia sudah sangat jauh dari kehidupan yang dulu. Jauh dari mereka yang pernah membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Namun, saat ia berjalan keluar, suara langkah kaki yang tergesa-gesa mengejarnya. Alina berhenti sejenak dan menoleh. Adrian, pria yang dulu pernah menjadi suaminya, kini tampak memanggilnya dengan napas yang terengah-engah. Matanya penuh penyesalan. "Alina, tunggu!" serunya. Alina menatapnya dengan tatapan yang tak terbaca. "Kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan?" tanyanya, suaranya datar. Adrian terdiam sejenak, seolah berjuang dengan kata-kata yang tak bisa keluar begitu saja. "Alina, aku tahu aku salah. Aku tahu aku menghancurkanmu. Menghancurkan semuanya.
Aku sangat menyesal, lebih dari apapun. Aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku dengan meninggalkanmu dan memilih Celine. Alina bisa merasakan ketulusan dalam suara Adrian, tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup untuk menghapus semua yang telah terjadi. Tidak cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang selama ini ia sembunyikan. Adrian, kata Alina pelan, kenapa baru sekarang kamu nyesal? Kenapa tidak saat kita masih bersama? Kenapa baru setelah aku jauh dari kamu dan memilih jalanku sendiri, kamu baru sadar? Apa yang sudah kamu pilih bersama Celine sekarang, itu adalah jalanmu. Aku sudah memilih jalanku sendiri, dan aku sudah cukup bahagia tanpa ada kamu. Adrian tampak tersentak, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, aku pantas mendapatkan ini semua. Aku pantas kehilanganmu dan aku pantas melihatmu pergi. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Alina merasakan hatinya terasa berat. Meski kata-kata Adrian terdengar tulus, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki hubungan yang sudah hancur. Waktu tak bisa diputar kembali, dan penyesalan hanyalah kata-kata yang tak lagi berarti. Kamu seharusnya memikirkan itu sebelum semuanya berantakan, jawab Alina tegas, tapi ada kelembutan dalam suaranya. Sekarang, aku sudah berbeda. Aku sudah lebih kuat, lebih mandiri. Aku tidak lagi membutuhkanmu untuk bahagia. Aku sudah cukup. Air mata menggenang di mata Adrian, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Alina dengan pandangan yang sulit dipahami, seolah ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Alina merasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Apa yang terjadi antara mereka adalah kisah lama, dan ia sudah terlalu lelah untuk terus menggali masa lalu. Dengan satu langkah mantap, Alina berputar dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Ia tahu ini adalah saatnya untuk benar-benar melepaskan segalanya. Melepaskan Adrian, melepaskan Celine, dan melepaskan semua kenangan yang selama ini membelenggunya. Saat Alina melangkah keluar hotel, udara malam terasa lebih segar, seolah menyambutnya dengan tangan terbuka. Pikirannya yang dulu terbelenggu, kini mulai merasa bebas. Ia berjalan menuju mobilnya yang terparkir di depan, merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama bahwa hidupnya kini berada di tangannya sendiri. Sesampainya di mobil, Alina duduk sejenak di kursi pengemudi, menenangkan diri. Dia menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak. Ia bisa merasakan kebahagiaan yang perlahan mulai kembali. Di luar, langit malam yang cerah seolah memberikan petunjuk bahwa ia akan menjalani hidup baru. Hidup yang lebih baik, hidup yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Setelah beberapa saat, ia menyalakan mesin mobil dan mengemudi meninggalkan hotel itu. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikirannya. Meskipun ia telah mengusir kenangan buruk tentang Adrian dan Celine, ada satu hal yang masih harus ia hadapi, yaitu ibu mertuanya, Ibu Melissa. Alina tahu bahwa meskipun ia telah berdiri tegak hari ini, ibu mertuanya masih melihatnya dengan pandangan sinis, penuh gengsi dan kebanggaan yang tak beralasan. Tapi Alina tak lagi takut. Ia sudah melewati masa-masa sulit, dan tak ada lagi yang bisa menghalangi jalannya. Saat malam semakin larut, Alina menyusuri jalanan yang sepi. Ia merasa tenang. Ia sudah siap untuk masa depannya, siap untuk semua tantangan yang akan datang. Ia akan terus melangkah, karena ia tahu masa depan itu miliknya, dan hanya miliknya. Di ujung perjalanan, Alina tersenyum tipis, merasakan angin malam yang membelai wajahnya. Tanpa ada yang bisa menghalangi, ia tahu bahwa hidupnya akan terus berkembang. Semua yang telah dilalui, semua penolakan dan penghinaan, hanya memperkuat tekadnya untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Dan dengan itu, Alina tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Kedamaian yang jauh lebih berharga daripada segala kebanggaan atau kekayaan yang pernah dicari oleh orang lain. Beberapa bulan berlalu sejak malam pernikahan Adrian dan Celine yang dihadiri oleh Alina, dan seiring waktu, dunia Alina semakin cerah.
Bisnisnya semakin berkembang pesat dan ia menjadi sosok yang semakin dihormati oleh banyak orang. Nama hotel bintang 5 miliknya tidak hanya dikenal di kalangan lokal, tetapi juga mulai menarik perhatian pengusaha besar dari luar negeri yang ingin bekerja sama dengannya. Alina telah berhasil membuktikan bahwa ia bukan hanya wanita yang ditinggalkan oleh masa lalu, tetapi wanita yang bisa menentukan takdirnya sendiri. Di tengah kesibukannya yang semakin padat, Alina selalu menyempatkan diri untuk merenung, mengenang perjalanan panjang yang telah ia lewati. Dari seorang wanita yang penuh keraguan hingga menjadi sosok yang kuat, ia tak bisa membantah bahwa ia telah banyak belajar dari setiap pengalaman pahit dalam hidupnya. Waktu yang pernah terasa begitu berat, kini menjadi saksi bagaimana ia mampu berdiri kokoh, meski banyak orang yang meragukan kemampuannya. Suatu sore, Alina duduk di balkon ruang kerjanya, menikmati pemandangan kota yang tampak indah. Udara sore yang sejuk membawa ketenangan bagi dirinya. Ia memandang langit yang perlahan berubah warna, teringat pada kata-kata ibunya yang dulu selalu mengingatkannya bahwa setiap cobaan dalam hidup adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan jalan menuju kebahagiaan sejati. Ia tahu, apapun yang telah terjadi, ia harus bersyukur atas perjalanan ini. Meski banyak yang harus ia lepaskan, Alina tidak pernah menyesali apapun yang telah ia alami. Hari itu, Alina mendapat telepon dari seorang pengusaha besar yang ingin bekerja sama dengannya. Awalnya, ia merasa sedikit terkejut. Setelah beberapa percakapan dan negosiasi, akhirnya sebuah kesepakatan tercapai. Hotel miliknya akan menjadi bagian dari jaringan internasional yang mengelola resort-resort mewah di seluruh dunia. Alina merasa bangga dan lega. Semua kerja keras dan dedikasi selama ini membuahkan hasil yang luar biasa. Namun, ada satu hal yang belum sepenuhnya bisa ia lepaskan. Meskipun ia telah berhasil secara profesional, ia masih merindukan beberapa hal dari masa lalunya, terutama rasa kasih sayang yang dulu ia dapatkan dari Adrian. Tentu ia sudah tahu bahwa tak ada jalan kembali, tetapi perasaan itu tetap ada. Apa yang Alina sadar adalah, ia tidak butuh cinta dari seseorang yang tidak bisa menghargainya. Ia lebih membutuhkan cinta dari dirinya sendiri, cinta yang datang dari usaha dan kerja kerasnya. Suatu hari di penghujung musim panas yang cerah, Alina menerima kabar yang cukup mengejutkan. Adrian datang menemuinya di kantor, kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Wajahnya terlihat lebih tua, seolah beban hidup yang dijalaninya sejak perpisahan mereka semakin berat. Ia sudah lama ingin bertemu dengan Alina, dan akhirnya menemukan waktu yang tepat. Alina. Suara Adrian terdengar pelan, namun penuh penyesalan. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal tidak bisa melihat potensi dirimu saat itu. Aku menyesal tidak bisa mendukungmu ketika kamu benar-benar membutuhkannya. Alina memandang Adrian tanpa berkata-kata, namun matanya penuh kedamaian. Ia telah menerima kenyataan ini sejak lama. Semua penyesalan Adrian tidak lagi bisa mengubah apa yang telah berlalu. Yang terpenting adalah apa yang telah ia lakukan sekarang. Dan Alina tahu bahwa ia telah berhasil dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang Adrian atau siapapun bisa bayangkan. Aku sudah memaafkanmu, Adrian, jawab Alina dengan suara yang penuh ketenangan. Tapi, seperti yang aku katakan beberapa bulan lalu, aku sudah memilih jalanku. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Dan kebahagiaan itu bukan lagi datang dari orang lain. Itu datang dari dalam diriku sendiri. Dari apa yang telah aku capai dengan kerja keras dan perjuanganku. Adrian mengangguk, merasa lega meski masih ada rasa sakit yang mendalam. Ia tahu perasaan Alina tidak bisa dipaksakan. Namun, ia juga tahu bahwa Alina sudah jauh lebih bahagia daripada yang pernah ia bayangkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Alina kembali memfokuskan diri pada bisnisnya. Namun, ada perasaan yang berbeda dalam hatinya. Ia merasa lebih ringan, seolah beban masa lalu benar-benar terlepas. Ia tidak lagi terikat pada kenangan buruk atau pada apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya.
Alina kini adalah sosok yang mandiri, sukses, dan bahagia. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari orang lain, tetapi dari keteguhan hati untuk terus maju meskipun segala rintangan menghadang. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan, Alina duduk di balkon hotelnya, menatap langit yang penuh bintang. Ia tersenyum tipis, mengingat semua perjalanan yang telah ia lalui. Sambil menikmati keindahan malam, ia merasakan kedamaian yang begitu dalam. Dengan suara yang pelan namun penuh makna, Alina berbicara pada dirinya sendiri. Terkadang, untuk menemukan kebahagiaan, kita harus kehilangan banyak hal. Tapi kehilangan itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari perjalanan yang lebih indah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi yang pasti, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Alina mengakhiri perenungannya dan memutuskan untuk menulis pesan terakhir kepada semua orang yang pernah ada dalam hidupnya. Kepadanya yang lama, pada semua yang pernah menyakitinya, dan bahkan kepada dirinya sendiri yang dulu penuh keraguan. Untuk setiap luka yang pernah ada, aku berterima kasih. Untuk setiap pengkhianatan yang pernah terjadi, aku berterima kasih. Karena itu semua mengajarkanku untuk menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri dan memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam hati, bukan dari orang lain. Semoga kita semua menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Terima kasih. Dengan pesan itu, Alina menutup buku lama dalam hidupnya dan membuka lembaran baru yang penuh dengan harapan dan impian yang lebih besar. Nasihat hidup yang bisa kita petik dari kisah Alina adalah bahwa kehidupan tidak selalu adil, dan kita akan sering menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin membuat kita merasa terpuruk. Namun, percayalah bahwa kita selalu memiliki pilihan untuk bangkit, untuk memilih kembali arah hidup kita, dan untuk berjuang demi kebahagiaan kita sendiri. Kehidupan adalah perjalanan, bukan tujuan. Jangan pernah meremehkan diri sendiri karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Salam hangat untuk semua yang sedang berjuang, untuk mereka yang tidak menyerah, dan untuk mereka yang berani menatap masa depan dengan penuh harapan. Jangan pernah berhenti percaya pada dirimu sendiri.